Oke, untuk teman-teman yang join Zoom, ini tadi udah dipakai di webinar. Oh, udah. Oh iya, nanti kalian berapa pertemuan? Oh, oke. Nah, ini di on-cam dulu yang di Zoom, mulai di on-cam. Kita mau screenshot terlebih dahulu untuk kehadiran hari ini. Nanti kanalnya juga akan backup kembali. Yang tidak hadir ada siapa aja. Oke, nanti nggak di-on lagi. Enggak. Oke, Ella, Bagas, Sulis, kemudian Gus, ya. Almi bisa di on cam terlebih dahulu untuk kameranya. Itu PK2, oke, masih di jalan ya Pak. Sebentar ya, kita screenshot dulu. Sulis, Sanda PK2 bukan? Standar. Standar. Sanda di 33 kan ya? Iya, kayaknya PK2 deh dia. Sanda PK2 bukan ya? Atau reguler ya? Reguler ya? Oh, reguler. Ada apa? Kok nggak masuk hari ini? Sakit. Belum ada izin ke kantor tapi ya. Udah di grup, Pak. Gimana? Oh, di grup. Terus ada siapa lagi? Rizka, oke. Kita Maulana Arif, ada Daniel. Oke, silakan di on cam terlebih dahulu. Rizal Hafiz, hai bro, kemana aja bro? Oke, boleh di on cam Hafiz. Tadi mau screenshot ya untuk kehadiran pagi ini. Bentar, ini ada Cindy. Oke, Sanda ada 2 link. Oke, Sanda udah join. Sakit apa Sanda? Tadi yang komik aja. Iya, Sanda sakit apa yang? Enggak kedengeran. Oh, udah. Dia lagi diare, Kak. Oh, Dari oke. kemarin. Diare. Ya, udah minum obat belum? Udah sih, Kak. Tapi belum terlalu mendingan. Oke, oke. Nanti coba simak melalui Zoom ya. Minggu lalu udah presentasi belum timnya? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke. Kemudian di sini ada siapa lagi ya? Alni, Sulis. Di on cam dulu sebentar, Kanin mau screenshot. Oke, 1, 2, 3. Mana nih? Oh, rame Bila. Oke, bentar ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, silakan. Untuk teman-teman dari akuntansi, sorry udah ready untuk sharing? Udah ready ya? Oke. Materinya Kanin kirim ke Nanda ya, karena Nanda yang bisa nembak ke situ kan ya? Udah. Oh, udah. Nanda bisa ya? Masuk kelasnya ya? Mm-mm. Yang mana nih? Yang kuliner kayak dulu. Mm-mm. Kemarin minggu lalu Kanin udah coba kasih apa? Kasih arahan ya. Untuk yang kelas akuntansi simak nggak minggu lalu? Ya, jadi berusaha slide-nya nggak yang terlalu banyak teks ya, dan fokus ke kalian punya apa namanya strategi bisnisnya seperti apa, terus urgensinya seperti apa, dan kaitannya dengan bisnis etik yang akan kalian siapkan atau strukturalnya checklistnya itu seperti apa itu masih ada gambarannya gitu. Berarti kalau misalnya dilihat dari sini sih, kayaknya kalau dari background masih kurang kurang sesuai ya. Ya, oke, nggak apa-apa kita coba dulu aja. Boleh Nanda share screen? Udah. Oke. Di ini jadi teman-teman yang di Zoom bisa lihat juga. Oke, kasih applause dulu buat teman-teman dari siapa tadi proyeknya nih? Inovasi dan strategi bisnis pada produk kuliner PIY. Ini bukan. Timnya siapa aja ini? Oke, silakan maju ke depan. Sebentar ya. Kalian spotlight dulu sehingga bisa lihat. Lagi sakit ya? Apa gimana lagi sakit? Enggak, dibuka dulu aja maskernya nggak apa-apa. COVID telah berlalu sekarang. Oke, tepuk tangannya dulu biar semangat. Jadi sebenarnya kalau ini lintas apa lintas prodi ya.
karena gabungan ini untuk dari prodi akuntansi. Siapa tahu nanti bisa jadi bestie atau bisa jadi partner bisnis kalian juga gitu ya. Kan anak-anak akuntansi biasa lebih kritis ya perihal keuangan, bisa RAB-nya mereka bisa lebih tauin gitu. Oke, dipersilakan dengan kelompok apa namanya? Kelompok apa namanya? Apa? Kelompok apa namanya? Bukan produknya, nama timnya. Nama timnya. Coba dirundingin dulu sebentar. Dadakan nggak apa-apa. Udah di-share tadi sih, Bang. Udah di-share biar nggak cair. Oh ya udah, sambil ngemil aja nggak apa-apa, tapi nanti sampahnya dibuang ya. Udah? Oke, udah dapet timnya? Belum, oke. Silakan. Nanti suaranya agak gede aja nggak apa-apa ya, lebih louder. Renan kan ke sebelah sebentar. Lima darah. Loh, ini bukan darah tapi darah kan lebih cenderung. Siapa lagi? Darah kan lebih cenderung ke ini ya, ke girl. Oh, enggak, nanti mereka ngelis aja nanti. Ya, nanti ngelis juga aja ya kelompoknya. Oke, guys, kita coba simak dulu ya. Sharing dari kelompok apa namanya? 5 darah. 3 darah 2 apa nih? 3 darah aja. Oke, ya silahkan Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Kami dari prodi akuntansi ingin menjelaskan tugas dari Kanin, yaitu tentang strategi bisnis pada proyek kuliner PY. Berarti pertama dimulai dari Satu, masalah etika yang Jangan baca sis. Jelasin, Bro. Apa yuk? pertama itu kualitas produk. Yang Oke. itu, contohnya Dari mana ini? Dari sini. bukan lanjut. Lanjut. Ini outline-nya nggak dijelasin dulu. Enggak ya, karena ini assignment-nya ya. Oke. Lanjut. Ini ya? Ya. Masalah? Masalah etika yang mungkin itu dalam pelaksanaan proyek ini. Ya. Yang pertama kualitas produk. Oke. Ada potensi masalah etika terkait bahan baku yang digunakan. Contohnya kayak kacang tanah yang udah lama terus dipakai buat Oke. Terus ada selain itu ada apa aja? tepung beras Oke. yang udah lama. Dan bumbu rempahnya ya maksudnya. Terus? Penggunaan bahan yang tidak segar atau pengawet berlebih. Oke, pengawan. Untuk menekan biaya ini dapat membahayakan kesehatan konsumen. Solusinya gunakan bahan baku yang segar dan berkualitas tinggi dari pengasur yang terpercaya. Oke. Kedua, transparansi harga. Terus lanjut solusinya mau dibacain juga. Solusinya tadi udah. Tidak memberikan informasi yang jelas tentang harga atau biaya tambahan dapat membuat pelanggan merasa rugi. Jadi contohnya Banyak di warung-warung yang nggak ada label, itu dapat rugi lah. Jadi masih konsumen tidak tahu harga. udah ngemil nih, ternyata harganya mahal gitu. Oke. Solusinya gunakan timbal harga yang mudah dipahami oleh pelanggan dan berikan penjelasan
yang jelas mengenai alasan perubahan harga jika diperlukan. Terus ketiga, eksploitasi pekerja. Bayaran upah yang tidak adil atau kondisi kerja yang buruk bagi karyawan bisa menjadi masalah etika yang berdampak pada tim. Ini yang jelasin kamu semua. Namanya siapa? Belum perkenalan tadi ya? Dibagi-bagi. Oh, dibagi-bagi. Oke. Terus next. Yang kedua, Perkenalkan, nama saya Zara Melisa. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang yang poin kedua, itu ada penerapan prinsip etika dalam business paying. Jadi, nah yang pertama ini ada kejujuran. Jadi itu kita sebagai yang penjual harus jujur terhadap bahan baku, kualitas, dan juga harga pada pelanggan supaya membangun kepercayaan yang lebih panjang. Biar pembelinya juga mau beli di tempat kita. Terus yang kedua ada transparansi. Jadi transparansi itu informasinya harus jelas, terus juga terbuka mengenai proses produksi juga, terus juga perusahaan baik untuk pelanggan semua karyawan. Jadi informasinya itu nggak boleh setengah-setengah, terus juga nggak boleh kayak yang nggak jelas, jadi harus jelas biar pelanggannya juga tahu. Terus yang ketiga itu ada keadilan. Jadi keadilan ini bagi karyawan yang bekerja di suatu perusahaan kita tuh harus adil dalam memberikan upah yang layak. Terus yang keempat ada dampak citra. Jadi dampak citra ini konsumen itu harus dihargai, terus juga diperlakukan dengan jujur, cenderung lebih layak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hazil. Tantangan dalam menerapkan kode etik pertama yaitu biaya tambahan. Biaya tambahan memastikan bahan baku berkualitas tinggi dan praktik kerja yang adil bisa meningkatkan biaya operasional yang mungkin sulit ditanggung, terutama untuk kecil. Yang kedua itu dengan pasar. Ada dengan untuk menggunakan harga dan biaya agar dapat bersaing dan bisa menggoda bisnis untuk mengurangi kesalahan jaga. Yang ketiga yaitu pemahaman tim. Tim kurang memahami timnya menerapkan etika dalam Nah, jadi gimana? Coba jelasin tantangannya. Jadi, kan tadi udah dibaca ya, Zio ya. Zio kan, Zero kan udah baca. Jadi, kesimpulannya apa? Yang untuk bagian tantangan dalam menerapkan kode etik. Kayak tadi kan kalau Zahra berusaha coba try to explain, ya not only read the text gitu, tapi coba try to explain. contoh biaya baru itu Uh-uh. produsen pack. Jadi produsen pack itu menghadapi banyak pesaing yang menawarkan harga yang lebih rendah. Oke, banyak pesaing yang pertama, terus Kedua, biaya tambahan. Yang biaya tambahan. Misalnya kayak harga minyak goreng atau jadi naik, produsen harus menanggung biaya tambahan untuk bahan baku. Jadinya peran soal tim banyak kalau di produksi kayu itu tidak memahami pentingnya kebersihan atau prosedur standar operasional untuk menjaga kualitas produk. oke. Lanjut, selanjutnya ada siapa lagi? Cara mengatasi tantangan. Pertama itu pelatihan, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya etika. Yang kedua, komunikasi internal, membuat kebijakan internal yang jelas dan menjaga komunikasi terbuka tentang tujuan perusahaan. Ketiga, strategi bisnis prosesnya itu menemukan cara untuk tetap efektif tanpa meningkatkan biaya seperti memanfaatkan bahan baku total yang terjangkau tetapi untuk monitor. Jadi, ayo Zero. Training ya. Jadi
Password yang itu memberikan tim kita pengalaman itu karena untuk memberikan yang atau cerita yang memberikan ketiga tugas pertama yaitu memberikan tim yang kedua Mau di skip dulu? Skip dulu, oke. Lanjut next, nah. Selanjutnya Namanya siapa? saya dari Fadila akan menjelaskan tentang Sekarang kayak copot aja deh. Jadi ya teman-temannya nggak kelihatan. Oke. yang pertama itu ada sebuah bisnis yang etis cenderung memiliki basis pelanggan yang loyal dan terkecil kemampuannya untuk menghadapi masalah hukum atau reputasi yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan jangka panjang. Jadi itu kayak pertumbuhan bisnis tuh karena kan kayak kita kan sekarang itu pesaingnya lebih sedikit karena kan kayak buat vape itu rada susah, apalagi yang masuk cocok di konsumen yang enak tuh kayak gimana. Selanjutnya yaitu keberlanjutan, yaitu bisnis yang beroperasi dengan etika yang bersendiri lebih tahan lama karena mereka mendapat dukungan dari pemangku kepentingan termasuk pelanggan, karyawan, dan komunitas lokal. Jadi itu keberlanjutannya itu kayak itu bisa jangka konsumsi lebih jangka panjang karena dia tuh cenderung nggak bisa kayak basi gitu, paling cuman kayak alot-alot kalau misalkan itu disimpannya kena angin ataupun kayak kalau di wadah tuh kurang tetap di bawah. Oke. Udah? Oke. Selanjutnya Ada lagi? Tadi namanya siapa ya? tidak Ikda. Panggilannya Ikda gitu ya? Ikda, oke. yang perkenalkan nama Maskernya dibuka aja sayang kalau berkenan. Maksudnya kalau ini better dibuka. Jadi bisa teman-teman yang lain bisa kenal. Cantik kok. Yuk. Bisa, masih bisa. Nah, saya akan menjelaskan tentang rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran etik. kesadaran etik ya. Oke, rekomendasinya apa? Yang pertama ada kampanye kesadaran, yaitu membuat kampanye internal yang menenangkan kepentingannya etika dalam setiap aspek operasional bisnis. Yang kedua ada pelatihan rutin. Jadi kita akan mengadakan pelatihan rutin untuk tim tentang etik dalam bisnis dan tanggung jawab soal perusahaan. Yang ketiga ada penghargaan etik. Jadi kita bisa memberikan penghargaan pada tim untuk memberikan untuk memotivasi semua karyawan. Lanjut. Udah? Contohnya nggak mau dikasih tahu dulu. Contohnya nggak mau kasih tahu. Kayak pelatihan rutin itu kayak gitu. Kamu next. Selanjutnya dampak dari strategi ini. Yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan. Strategi ini akan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Jadi perusahaan ini akan meningkatkan citra di masyarakat setempat. Yang kedua, kepercayaan dan loyalitas. Dengan meningkatkan kesadaran etika, bisnis akan lebih dipercaya oleh pelanggan, tim akan lebih loyal, dan ini akan mendorong keberhasilan jangka panjang. Udah? Oh, ini quotes. Oke. Iya, selesai. Baik, untuk teman-teman semuanya, kami buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh, ada yang ingin bertanya? Raise hand. Biasa kalau di kelas kanin SC Ice Cream, ya. Boleh, yang ingin bertanya langsung raise hand. Jadi sepertinya nanti untuk yang next presenter, ya,
apa namanya, berusaha yang disampaikan ya hanya apa ya, yang dijelaskan poin-poinnya aja gitu ya, sehingga nanti bisa lebih interaktif juga ya. Nggak apa-apa sih, misalnya ini kan fase belajar ya, kita juga nggak bisa tiba-tiba langsung grade gitu kan, pasti ada up and down-nya. Nah, jadi selama fase belajar ini nanti kalian coba berusaha, misalnya memang mau sambil sedikit baca-baca, oke, ya. Tapi setidaknya kalian juga bisa coba sampaikan argumen dan juga hasil analisa yang kalian udah jalankan. Pada saat kalian arahkan untuk jalankan tugas kelompok, maka masing-masing, namanya tugas kelompok ya, masing-masing individu akan memberikan gagasan atau pendapatnya dan kerjain slide-nya sama-sama. Beda cerita kalau misalnya yang ngerjain satu orang. Ya, bener gak? Ya, untuk slide-nya dikerjain satu orang atau benar-benar didiskusikan sama-sama. Diskusi. Benar diskusi ya. Jadi kalau misalnya benar-benar diskusi, maka nanti pada saat presentasi udah tahu nih porsinya di part mana yang akan kalian kuasai. Seperti itu ya. Jadi sisi ini nggak apa-apa, ini namanya proses belajar. Ini kan juga apalagi masih semester 1 ya. Nanti pada saat kalian udah terbiasa, apalagi kan produknya juga belum terlihat gitu ya, masih benar-benar ya kalian masih tahap analisa gitu, bukan yang langsung bikin produk terus jadi, bukan ya. Tapi di sini kalian biasa untuk bisa memiliki critical thinking, ya, critical thinking dan juga skill untuk komunikasi. Critical thinking, oh oke, kalian coba berpikir secara kritis gitu berdasarkan data-data, berdasarkan analisa kalian, ya. Analisa data itu penting banget, ya, sehingga dari situ kalian bisa coba berpikir secara kritis dan kalian sampaikan di forum seperti ini, di kelas seperti itu, ya. Jadi coba kalian memberi kesempatan untuk yang mau tanya ke tim 3 darah, yang 2 nggak dianggap nih cowok nih ya. Oke, boleh. Yang mau bertanya, jadi misalnya dari Bisgen nanya ke akuntansi juga boleh, gitu, ya. Mau nanya ke siapa yo? Raise hand. KKP, PKL juga boleh. Siapa sayang? Oh, nggak kedengeran. Oke, boleh, boleh minta slide-nya kanan, tolong. Nggak bisa ya, Nanda nggak bisa share ya, karena kan bukan ini ya. Sebentar ya, Kalau kayak gitu kelihatan nggak kalian? nggak kelihatan juga ya yang di belakang ya. Bentar, kanin forward dulu ya, dari FE ya. Iya. eh Mana sih yang pertama ya, Nan ya? Ke Bisgen 3 atau Bisgen 2? Bisgen 3. Bisgen 2 mau juga? Oh, oke, Steven. Terus Bisgen 2 ya. Sama-sama yang Tosan mau nanya PKL. Skui. Ayo skui, boleh skui. Wah, mereka bersandar ke kamarnya dulu. Oke. Untuk next presenter siapa yang dari kelas FE? Yang basreng. Oh, Basreng ya. Oke, berarti kanin forward ya, Basreng ya. Jadi kalian bisa coba prepare dari sekarang nih nanti. The junk food. Steven, we have to respect to others. Oke. Teman-teman dari Zoom boleh ajukan pertanyaan juga. Ya, jadi aktif bertanya. Tidak hanya mengikuti Zoom. Ya, melalui kolom chat juga boleh. Oke, dari kolom chat ada Aura don't join Zoom. Oke, Aura, udah di absen ya. Oke. Ya, jadi gimana? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada nanti kami tutup. Ya, kok langsung cepet-cepet. Oke, kalau gitu Kanin dulu tanya ya. Iya, sayang siapa? Iya, kurang lebihnya. Atau bisa juga dicoba tanya langsung ke timnya ya. Apakah hanya untuk assignment atau ada ide bisnis benar-benar akan dijalankan gitu. Mm-mm.
Nanyanya ke spesifik personally atau tim? Rame-rame aja. Oke, silakan. Penggunaan bahan investigasi. Heeh. Tadi kan kayak gini kan, kira-kira investigasi itu apa sih? Karena kan sini kalian kan jelasin, integrasi pengawet dalam kalau bahan-bahan yang tidak segar ini itu apa? Kira-kira. Apakah kayaknya dari kaca, terus kacanya enggak segar yang udah ngambek ya? Atau misalnya kalau yang tadinya yang enggak fresh atau gimana, atau dari tepungnya yang enggak berkualitas? Izin menjawab, jadi kan sebelumnya ini usaha mama saya. Oh, oke. Jadi ide bisnis awalnya dari Ya, apa tadi? Siapa namanya? tidak. Iklan. Oke. Dijawab ya, Awul. Jadi ada varian kacang tanah, terus ada kacang hijau, sama ada rebon gitu yang teri kecil gitu. Biasanya kalau misalkan bahan-bahan nggak segar itu kayak teri yang rebon itu yang teri kecil kan, jadi kan kita cuci dulu biar kayak bau bisa hilang, terus habis itu ditaruh di kulkas. Kadang ada kayak pesanan yang apa ya namanya? Nah, kan ini kirim ke Nanda ya. Ada pesanan yang Link. sesuai gitu. Jadi itu kayak teri kacangnya itu kayak udah Nanti lama Nanda share screen. itu jadinya kalau misalkan dimasukin ke kulkas itu biasanya kayak basi gitu. Oke. Biasanya ada juga kayak kacang tanah itu yang biasanya di warung itu tuh kayak kacang yang udah lama, jadi kayak ada rasa-rasa pahitnya gitu kalau misalkan digoreng. Oke. Ada tambahan lagi, Awul? Bentar, oke. Sambil tunggu Awul, ada yang mau tanya dari... Oke, boleh. Afif. Kan biasanya kalau bisnis kayak itu packagingnya pakai plastik gitu ya, plastik ini katanya sering Nice. lihat kalau kayak di packaging plastik ini itu sering kayak bolong-bolong dalam ada semut. Nah, ternyata ada semutnya nggak untuk packaging? Tes screen ya. Biasanya lihat PE di mana? Biasa lihat PE di mana? Oh gitu. Iya ya, bisa dipajang ya. Oke. Mau ditampung dulu atau ada pertanyaan lain, boleh langsung jawab atau gimana? Oh, langsung jawab. Oke, diskusi dulu. Oke, silakan boleh. Kalian juga mau nanya. Tadi direkap ya, Aul, Afif, siapa lagi nanti ya? Yang boys kali nanti yang jawab, yang boys ya, gantian ya. Iya sayang. Ih boleh. Banyak yang mau nanya. Aduh, waduh, luar biasa. Oke, kalian mau video ya, izin ya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, banyak nih fansnya nih, luar biasa. Tadi Aul udah ya, Oh, mau nambah lagi. Ini anak PKL juga mau skuy. Mau bertanya? Oke. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Mau dijawab dulu? Jawab yang tadi pertanyaan. Oke, silakan sayang. Sebenarnya kalau misalkan mau pakai plastik, jadi sebelum kita masukin PEJ itu kita harus teliti dulu kayak misalkan ada semut atau enggak. Terus kalau misalkan masalah robeknya, plastiknya robek, itu sebaiknya kita menggunakan toples. Kan kalau toples kan kadang suka kalau mau diapa-apain emang mudah pecah. Tapi kita juga harus hati-hati. Kalau toples kan nggak mudah robek kan, cuma kayak pecah. Tapi kita usahain tuh jangan sampai kayak kebanting-banting gitu. Biasanya juga kan ada toples yang plastik kan, jadi nggak gampang pecah gitu. Apakah maksimal jawabannya atau ada versi Afif? Menurut Afif, Kalau kompleks kan biasanya bisa ada yang banyak nih, tangannya campur-campuran gitu. Kalau orang masuk, jadi bukan dari tangannya mesti beberapa mungkin maksudnya udah diplastikin, ditoplesin juga gitu, Pif. Gitu kan maksudnya ya? Atau gimana? Itu kalau yang saya ya yang misal naruh di warung gitu, itu tuh enggak, maksudnya enggak yang pakai toples, misal orang ambil tangan itu enggak. Jadi kita kayak kalau misalkan naruh di warung itu biasanya pakai plastik. Kalau misalkan ada pesanan banyak atau apa orang pakai toples, jadi itu buat diri sendiri. Oh, oke. Jadi
Jadi case-nya, kalau yang Afif bilang, Afif lihatnya dalam bentuk packaging plastik ya. Tapi kalau dari sisi tim PY ini, dia solusinya adalah udah ada plastiknya, tapi ada wadah coklatnya juga. Tapi kalau misalnya dalam dalam ada orderan nih, biasa kan kalau untuk misalnya Papa Afif atau Mama Afif mau order buat di rumah, itu ordernya langsung satu toples gitu ya, misalnya 0,5 kilo gitu kan ya. 5 order yang seperti itu gitu. Itu Viv. Oke gak Viv? Oke. Awal mau nanya lagi. Ya, thank you. Awal mau nanya lagi? Satu aja ya, Ul. Satu aja ya, Ul. Share screen yang Google Trend. Google Trend. Google Trend. Hasil ya. Oke, jadi seru ya kalau kayak gini. Abis ini Skuy ya. Skuy siapa ayo cepet-cepetan. 1, 2, 3. Berarti duluan Tasya. Oke, nanti lagi ya. Oh ya, sebelum nanti masuk ke tim yang selanjutnya, kemarin kan ada sharing dari Learning Factory yang dijalankan di hotel episode ya. Ada siapa aja tadi? Ada Sakil, Hasan, Makul, Maria, terus siapa? Lukita. Lukitanya kan lagi mobile ya. Jadi nanti salah satu aja yang udah ready cerminnya siapa? Yang udah ready cerminnya siapa? Ayo. Udah ya, Maria udah ada cerminnya kan ya? Oh, belum ada. Baru activity foto-foto aja ya. Gak apa-apa sih, sharing aja. Gitu. Atau nanti Sakil ya. Sakil sama Hasan. Ya, nanti coba sharing di depan. Bisa, bisa, bisa. Iya, nggak apa-apa. Sharing pengalaman aja. Kan ada foto-fotonya kan ya? Ada drive-nya kan? Ya. Iya, nih bikin kopi. Ya, bikin kopi, bikin minuman apa lagi tuh kemarin yang kalian lihat. Oke. Dan yang terpenting dapat apa guys? Dapat sertifikat. Ya, alhamdulillah. Kayak Hasan mau lanjut nih kayaknya. Mau lanjut nih kayaknya di episode. Sudah bisa dijawab? Belum. Oke, siap. Beda guys. Tadi pertanyaan apa? Tasya tadi nanya apa Tasya? Oh, si Aul ya lanjut ya. Oh, pelatihan. Karena ada di poin itu emang ada pelatihan ya. Nanti ke bawah ya Nan ya. Ya nanti kan pinjam laptopnya aja. Oke. Ini tolong dilakukan. Tolong dilakukan nanti. Ready? Oke, yuk silakan. Izin jawab ya Kak. Boleh. Kalau untuk pelatihan ini kalau misalkan kita buka usahanya besar-besaran. Nah kita ini buka pelatihan rutin kan. Pelatihan rutinnya tuh kayak misalkan kita kayak mau cara ngadain kayaknya benar-benar proses dari awal sampai akhir biar rasanya tuh gak beda sama teksturnya gak beda gitu. Paham nggak? Udah terjawab. Mau lagi atau udah? Satu lagi tadi Tasya mau nanya kan? Satu lagi. Tasya Skuy. Oh, Amel jadinya. Tasya apa Amel? Oke, Amel, oke.
ruangan jualannya gitu tuh kayak gimana? Oh, HPP-nya ya, ngitung modalnya. Nah, itu biasanya lebih jago tuh, ya gak? Dari jurusan akuntansi nih. Oke, belum? Oke, siap. 1 menit lagi ya. Jadi kebetulan mama saya ini kayak udah kayak apa ya? Kayak udah nggak gitu dia. Loader yang di Zoom nggak kedengeran juga. Iya, sayang. Nggak kedengeran. Coba pakai ini nyala. Emang udah disolokin ya? Oh ya, nyala. Oke. Jadi, Jadi tuh mama saya tuh udah kerja sama gitu sama APN. Jadi kayak harganya tuh udah tahu dari awal sampai akhir. Oh, ini semua bahan-bahan tuh udah tahu. kurang deket saya. Jadi kalau misalkan untuk kayak rincian pengeluaran, kayak sama pemasukan itu benar-benar tercatat. Kalau misalkan harinya ada kita di bahan-bahan, itu tuh mama saya suka nyatet gitu. Terus kalau misalkan ada pemasukan, misal pesanan hari ini tuh ada berapa, terus udah gitu kayak dicatat juga nanti di akhir itu kita bakalan menghitung misal kayak keuntungannya terus udah gitu juga. Pasti kan kayak struktur gitu kayak kan kayak pakai mesin press-pressan gitu kan butuh listrik kan. Jadi kayak itu tuh biaya-biaya semuanya tuh benar-benar dicatat. Ya. Kadang manual tuh kadang kayak pakai Excel gitu sih. Oke, terakhir kali dari Kanin ya, coba sharing berdasarkan apa yang udah lagi dilihat. Pertama, disarankan kalian bisa coba lihat trennya dulu. Tren, ya. Berarti kalian coba analisa dulu produk kalian ini kira-kira peminatnya sejauh mana sih? Ya, di sini kalian coba kasih case-nya berdasarkan Google Trends ya. Ini juga kalian nanti bisa coba explore ya berdasarkan bisa dendeng produknya. Dendeng. Ya, kemudian ada apa lagi di sini? Aksesoris ya atau manik-manik. Ya, kalian bisa compare berdasarkan keywords-keywords yang sekiranya sejalan dengan kalian punya project. Contohnya di sini kalau misalnya kalian compare antara PY dan juga rempeye. Ya, pernah denger dong pasti ya. Di beberapa tempat itu bilangnya adalah rempeye. Ya, berarti pada saat kita mau jalan, kan ada mata kuliah kalau di BISG dan namanya market apa? Research ya. Market research untuk kita tahuin kira-kira produk ini tuh diterima pasar atau enggak sih? Atau kira-kira tren yang saat ini berjalan di pasar tuh kayak gimana? Ya, tadi bagus berangkat berdasarkan proyek yang memang sudah dijalani oleh orang tua. Ya, itu bagus. Berarti kalau misalnya di sini mau coba dikembangkan, ya kalian boleh coba kasih insight. Kamu coba lihat dulu nih trennya kayak gimana. Ya, kita coba compare berdasarkan peyek dan juga rempeyek. Kalau di compare breakdown berdasarkan subregion ya, berarti berdasarkan provinsi ya. Untuk PY ini ya mendominasi gitu. Bahkan hampir tidak ada pencarian untuk rempeye. Ya, ya Google Trend nih. Berarti trennya di Google tuh seperti ini gitu. Dan kita juga bisa lihat dari seluruh Indonesia ya yang paling banyak itu di wilayah mana aja? Berarti 5 ya. Ada di Southeast Sulawesi, ada di Jambi, di Yogyakarta, apalagi Jogja ya. Biasa kan erat sama Jawa ya. Biasa makan peye itu bersama dengan soto gitu-gitu ya. Nah, ini dia muncul di Yogyakarta, East Kalimantan dan juga Lampung. Kemudian di sini ada secara lebih detail saya lagi ya. Ada peye dan juga rempeye. Ternyata yang lebih banyak diminati itu adalah yang si peye. Berarti pada saat nanti kalian tentukan keyword, misalnya namanya peye apa yang nama kamu ada gak? Misalnya biasa peye gede-gede gitu. Mau dibuat ukuran yang mini, peye mini. Jadi satu value lagi.
PY Mini. Kenapa PY Mini? Karena eh, gampang ya, maksudnya Gen Z mau yang simple-simple buat cemilan ya. Terus misalnya PY Mini sehat ya, bikinnya pakai tepungnya no gluten, terus digorengnya pakai air fryer. Wah, itu udah, tapi kita juga masih pikirin ya cost-nya pada saat kita produksi itu pasti akan lebih mahal. Tentu ya, karena kan PY sehat ya. Nah, inovasi-inovasi itu yang nanti bisa kamu coba terapkan. Ya, jika mana kamu ingin melanjutkan proyek yang sudah dibangun oleh orang tua. Ya, kita sebagai generasi muda, ya kita bantu untuk ke arah digitalisasinya, kemudahan apa namanya? Biasa kalau retail kan berarti mau coba ke arah yang lebih banyak ya, production-nya lebih banyak lagi, jangkauannya lebih luas lagi. Kalau misalnya di sini kita bisa lihat, kalau buat rempeyek itu ya cuma di daerah Jawa doang ya. Jawa Barat lebih tepatnya sih ya. Jawa Barat sama Jawa Tengah. Ya di East Java hampir nggak ada ya. Tapi kan berdasarkan Google ya, pencarian di Google. Tapi kamu bisa coba analisa lagi, terus misalnya bisa lihat juga di Shopee seperti apa. Mungkin yang kalian bilang tentang PYM ini mungkin udah ada. Tapi kalau setiap produk kan kita masih ada difference-nya apa nih? Secret resepinya apa nih? Misalnya daun jeruknya lebih banyak, atau ebihnya lebih banyak, atau isinya lebih banyak. Nah, itu kan eh, inovasi dari tim gitu. Sehingga pada saat lagi di forum kayak gini, kita bisa sambil transfer ilmu. Kalau misalnya nanti jadi beneran jadi gitu ya produknya, it's good. Ya, inovasinya beneran kamu bawa, beneran kamu kembangkan. Apalagi kalau misalnya di akuntansi ya ini ya, bisa nanti kerja sama Getty atau kamu coba jual online juga gitu, di press, di vakum ya, jadi lebih crunchy, tingkat ketanganannya lebih oke. Misalnya mau pakai pengawet, pengawetnya juga yang udah apa sesuai dengan standar untuk BPOM dan lain sebagainya. Bahkan bisa juga ada peluang untuk ekspor. Ya, masih banyak banget yang perlu bisa digali lagi gitu ya. Jadi kalau dari saat ini, tadi betul ada yang bilang kan anak akuntansi nih, berarti menghitung HPP-nya seperti apa. Nah, itu mesti kalian juga pelajari ya, hitung HPP, income. Nanti kalau sudah ada income banyak, pajaknya gimana? Itu kan kalian masih fokus ke arah sana juga ya. Gitu, kalau misalnya memang ada bisnis yang jalan, it's good. Tapi kalau misalnya kalian mau coba fokus untuk jadi, oh gue akuntansi, gue maunya jadi konsultan aja dari anak-anak bisnis, nah itu juga oke. Gitu. Atau mau kolaborasi sama anak bisnis. Lu ide bisnis lu apa? Ya, ide bisnis lu apa? Kalau sama gue deh, ntar gue bantuin bagian finance-nya. Ya lu angkat gue deh jadi CFO. Tau nggak CFO apa? CFO, Chief Finance Officer. Ya, berarti orang yang bertanggung jawab ya atau direktur keuangannya dari suatu perusahaan. Kayak gitu kan oke ya. Ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk tim kerja. Panggil Kanin aja jangan Bu. Siap, cus. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya sayang. Oke, selanjutnya tadi siapa yang mau sharing? Sakil ya? Oh iya boleh. Kenapa sakit ya? Oke siap. Weh boleh boleh. Coba link drive-nya di WAG ya? Link drive-nya di WAG ya? Baik. Apa? Bertiga boleh? Atau seluruhnya mau maju juga boleh? Kan masih fresh banget ya kemarin. Ayo, ininya mana? Di WAG mana ya? Sunrange ya? Sun apa sih? Bintang ya? Starshine, oke. Day 4 atau udah kerekam semua ya? Oke.
Oh iya, Bang. Oke, di share screen ya. Ini kalian share dulu ke Anda. Tolong, Nan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari foto. Oke semua. Mana kan tadi? Yang ini bukan kita batu. Apa? Yang bawah ya. Itu dari foto doang. Oh, D4 doang. Ya udah nggak apa-apa buat background doang kok. Nanti kan mereka cerita. Ayo, silakan Sakil, karena nanti mau coba dari teman-teman mau sharing juga. Kanuke. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Emang Anda open? Wah. Yang di depan juga. Ini foto-foto ya udah ya. Foto yang udah ya. Oke, yuk silakan. Boleh, masing-masing pasti kan punya cerita yang berbeda ya. Jadi silakan. Yo jangan dong. Kan beda-beda pengalamannya. Iya, tapi kan pengalaman hati orang kan maksudnya beda-beda. Yang dirasain orang kan beda-beda. Ya. Oke, silakan opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini berdiri saya di sini saya ingin cerita dan sharing bagaimana pengalaman saya selama 4 hari di Hotel Episode. Ya di sini saya udah mendapatkan experience yang kaget. Wah. Enggak, maksudnya karena di hari pertama saya udah dikunciin di ruang staff. Ya benar nih, nggak tahu tuh karena itu waktu itu Dipoto, pas nah. pengen laporan terus dikiranya kita main HP. Jadi udah kamu sini dulu di ruang staff dulu dikunci dari luar kita udah ngapain ini? Akil doang nih kuncinya. Saya sendiri tuh betul datang tuh housekeeping yang weh ini ikut gua aja dah. Iya. Gue beres-beres maksudnya beres-beres kamar
Mm-mm. Terus pas beres-beres kamar tuh ya banyak lah ya emang yang hal yang di hotel tuh ya itulah. Ada Nan? Ada Taikri. Ada itu terus enggak pokoknya Kotoran. ada juga. Jangan dong, jangan dong. Itu aduh. Terus? Terus ngomongin apa sih ngomongin gimana ya? Nggak usah ngomong. Iya, nggak usah ngomong. Ya terus di situ bolak-balik ngambil kasur. Nah itu hari pertama apa sih? Kasur yang bukan. Kain. Bed cover. Nah iya. Ah, Itu sampai Toilet. Oke. Bersihin toilet dulu apa? Iya, yang enak aja, Bang. Dia deh dia bersihin toilet. Oke. Satunya kasur Oke, terus? itu dikatin. Yang lain? Ya, yang lain. Kayak apalagi ada itu doang. Best experience-nya. Iya. Yang nggak ada di sini tapi ada di sana. Banyak. Ya apa salah satunya makanya cerita. Roti. Gak ada. Itu doang. Apa ada itu? Tadi kan dia mau cerita Makmul. Ayo. Misalnya seperti ini, misalnya di sana hal baik yang bisa kita ambil salah satunya adalah how to serve ya. Biasanya kalau orang yang hospitality-nya tinggi kan dia akan ramah ya, sapa customer dan lain sebagainya. Mungkin hal-hal itu yang kalian pelajari kan ada yang di dapur juga kan? Ya, Hasan juga kan ya belajar yang bikin minuman siapa tuh kemarin Lucky ya? Semuanya sih. Oh semuanya ya, gitu. Coba share aja, coba pengalamannya. Nah, kalau secara pengalaman ya, saya di hotel Episode itu saya tuh suka sama cara bekerja saya suka banget. Tapi saya nggak suka sama cara bukan atasan juga ya, cara mereka memperlakukan kita. Bukan kalau atasan yang paling misalkan kayak supervisor itu kalau itu tuh baik lah gitu. Tapi kalau yang staffnya yang ibaratnya sebanding sama kita tuh nggak suka banget sama perlakuannya, karena belagu banget. Gitu. Bikin piring juga. Jadi hal-hal baik yang bisa kalian petik, yang bisa kalian ambil. Yang Hal pertama, Yang bisa kalian kita petik itu beresin rumah lu. Jangan malu beresin rumah lu. Iya. belajar kopinya. Ya, table manner. Itu nyiapin kalau di apa sih namanya Chinese setup. Wede. Itu tuh ada piring di tengah ya. Terus ada 3 sendok kayak makan gitu ya sama garpu lah. Yang pertama tuh ada appetizer. Wede. Appetizer tuh makanan penaik selera. Contohnya salad gitu. Wede. Itu tuh dimulai dari dessert spoon dan bukan dessert spoon apa sih namanya? Appetizer spoon sama appetizer ya, kalau nggak salah itu. Iya kan iya. Nah, itu namanya itu kan ada 3 ya. Yang paling luar kita ambil pertama. Nah, kedua kita makan ke habis itu kedua naik ke main course. Main course. Bahasanya keren banget emang kalau hotel. Kalau di rumah makan pagi ya. Apa sih? Oh iya, main course tuh yang itu yang hidangan utama kayak misalkan ya nasi goreng, misalkan ya makan berat lah gitu ya. Habis itu makannya pakai ada namanya apa sih namanya? Itu diner spoon ya. Diner spoon sama fork spoon. Nah, itu tuh beda banget bentuknya, gede banget, nggak tahu apa tuh.
Kalau di rumah ya, itu buat ngambil nasi. Tapi bukan sensor, buat ngambil sensor. Ngambil sok. Terus Gua deh. terus Kak Maria ikut aja, Kak Maria. Ikut aja. Ikut aja. Biasa kalau cewek kan bisa lebih apa ya? Pengalamannya. Boleh Kak Maria, ikut aja Kak Maria. Tepuk tangan dulu buat Kak Maria dong. Nanti kita tarik apa namanya dengan relasinya dengan mata kuliah bisnis etik ya. Nanti Maria bisa coba bantu wrapping up. Ya. Habis itu sup. Akil masih mau sampein? Oh gitu. Oh ya udah. Gak apa-apa Kil. Lanjut kalau masih mau. Lanjut Kil. Mau lanjut nggak? Terus yang ketiga, ini kita nggak jadi bahas China setup dah, yang biasa aja, yang maksudnya yang apa sih Western. Yang ketiga tuh ada sop tuh. Tuh apa sih namanya? Apa sih namanya? Apa sih namanya? Sup tuh mangkoknya bukan pakai, kalau kita kan namanya mangkok gede-gede ya, itu namanya bolder ya itu. Terus kalau kita namanya apa? Apa sih? Itu subol sop. Pakai itu mangkok gede itu kayak apa ya? Bentukannya kecil, dicampur. Iya benar banget. Terus habis itu ke dessert. Nah, dessert apa sih? Udah, bro. Tadi gua balik. Enggak apa-apa. Makanan utama. Habis itu daging mantap. Ya, habis itu. Kalau steak pakai apa sih? Pakai namanya, ada namanya diner knife. Habis itu kita masuk ke menu terakhir ya, namanya dessert. Nah, ada namanya dessert spoon dan dessert fork. Itu, hah? Enggak, dessert fork kan itu garpu kalau bahasa kita ya. Tapi di sana bahasanya bahasa Inggris nggak jelas. Kalau di dessert ya sendok. Nah, habis itu tuh ada buah, ada apa sih, es krim ya, roti gitu. Udah, habis itu kita udah kenyang. Kemarin bikin kopi apa, Syakil? Kopiko. Kopiko. Oh ya Kopiko. Udah dikasih tahu. Yang latte-nya di sana latte. Latte art. Kalau latte Kita lihat, art sih. kita ngeliat aja. Aku nggak nyoba, Syakil. Nggak nyoba. Coba bagian minumannya. Bagian minumnya aja lah. Testernya. Coba lagi, coba. Lagi ya. Iya kan 4 hari, masa 4 hari cuma itu doang, Kil. Terus hari kedua cuma ngapalin doang sih, ngapalin ruangan, terus ngapalin Ruangan gym ada nggak di sana? ada di ruangan gym. Habis itu ada kalau berenang. Berenang nggak berenang? Enggak boleh. Oh, nggak boleh. Terus apa lagi? Sepa.
PA, PA. Yang pojokan muslim. Iya, ada. Spa. Spa. Izin. Apa lagi sih? Nih, kan dia ada tipe-tipenya. Dia punya 2 tipe itu peranakan sama Baduy. Terus ada 5 ini. 5 kamar. Ya, Tipe. Deluxe, Premier, terus eksekutif, terus junior suite, family suite, gitu ada 5. Jadi ini tuh dari rating terendah gitu sampai biasanya dia paling basicnya itu 1 juta per malam. Dia saya mau pindah ke sana. Dia punya yang baru di sana. Kemana? Kemana? Yang suite second ini. Di Bogor. Sudah. Udah. Oke, berarti kurang lebihnya hal barunya adalah kita bisa sekali lagi ya respect sama job atau pekerjaan orang lain ya. Berarti yang suka kalau misalnya staycation ya, siapa yang suka staycation? Kita sama papa mama ya. Staycation atau family gathering kan biasanya ya. Ya, suka staycation kan biasa kita juga ya bisa kurang lebihnya jadi merasakan ya kerjaan itu seberat apa ya sehappy apa jadi sehingga nanti bisa lebih menghargai pekerjaan orang lain gitu ya dan poin plusnya adalah biasanya dibantu sama teteh atau sama yang bantu di rumah ya tapi bisa dijalanin sendiri kayak gitu ya lebih take care jadi lebih ahli nih tiba-tiba mau makan malam maknya bingung ini ngapa anak gua nyusun piring nyusun sendok gitu ya kan mamanya bingung di rumah gitu ya iya nggak sih gitu gak sih Iya, ke bawah nggak sih kayak gitu Kak. gitu ya Dia bilang kayak gini, ini aku pakai sendok ini loh. Dia oh gitu dessert spoon. oh dessert Tapi spoon dipakai buat dinner. oh gitu agak kecil ya kalau dessert spoon buat dinner ya Dessert pun tuh sendok biasa. Bisa tuh ukurannya yang biasa, Tapi ukuran small ya. Biasanya kalau dessert spoon kan yang untuk cake gitu kan ya. Untuk cake, puding gitu ya. Oke. Oke, kita kasih applause dulu untuk menjalankan wrapping pancake. Nanti kalau misalnya dijalankan kan kalau yang ini kan JHL Group ya, misalnya nih ada kerjasama lagi atau ada Learning Factory. Oh boleh silakan. Boleh info. Jadi teman-teman tadi kemarin disampaikan sama kakak-kakaknya, kalau misalnya dari kalian ada yang mau part time gitu kan, Part time. kayak Sabtu Minggu, itu bisa. Jadi perharinya dibayarnya 200. Tapi harus siap capek. Siap capek ya Sabtu Minggu. Boleh. Katanya Akil mau demi Ayang kan mau lanjut gitu. Wah, nggak ada yang. Oh nggak ada Ayang, oke. Toko karir. Oh ini. Menyala bisnisku gitu dong. Menyala bisnisku gitu dong. Apa? Menyala bisnisku dong. Menyala bisnisku. Wih deh. Wih. Oke tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Tolong panggil kami tuh katanya kami tuh mau sharing. Nanti kalau misalnya open lagi bisa ikut ya, cobain ya. Untuk yang batch selanjutnya kemarin kan lumayan banyak tuh yang daftar ya, tapi ada seleksi juga akhirnya kepilih ada yang dari KIP dan juga dari Disgen seperti itu. Sebentar ya. Tadi Kanuke katanya mau sharing yang mau break ke toilet boleh ke toilet dulu sambil tunggu Kanukenya. Ya, yang di Zoom juga sama kalau mau ke toilet dulu boleh ke toilet dulu. Balik lagi tapi ya, pasnya di dep di sini buat jaminan. Ya, jangan dibawa tasnya. Belum sharing aja nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa saya. Oke guys, tahu kan kenapa mau ngomongin? Oke, jadi di sini kan aku mau reminder sekali lagi perihal PDL untuk yang Bisgen 3 maupun yang Bisgen 2 atau Bisgen 1 yang mau ikut PO PDL nya sekarang udah bisa dicicil untuk
awalan kalian bisa 50.000 ke Ajeng ya. Jadi overall ke Ajeng. Nanti pelunasannya setelah mau ngambil. Kayak gitu. Jadi maksimal hari ini kan ketemu sampai jam 12 siang. Kayak gitu. Kalau misalkan udah close gitu ya udah nanti nggak tahu lagi kapan PO-nya. Ya, biasanya PDL itu kita akan pakai saat lagi ada event-event. Kayak gitu biar kelihatan kompak juga bahwa kalian dari mahasiswa gitu. Oke? Ya, jadi kan aku tunggu hari ini ya, karena yang baru masuk tadi beberapa orang aja tuh yang di grup. Oke, thank you ya guys. Makasih. Udah Kak. Iya, betul. Thank you ya, Nuka. Ya, jadi yang mau coba order PDL, ya PDL yang biasa kalian pakai hari Kamis dan teman-teman Bisgen di sini pakai hari Kamis, ya itu bisa coba order. Ya, nanti dikumpulin ke Ajeng, mana Ajengnya? Udah berapa banyak yang order dari Bisgen? Berapa? Oke, baru 10 ya, ditunggu hari ini ya. DP-nya berapa tadi? 50.000. Oke. Kalau yang dari Zoom misalnya mau juga join, boleh. Nanti transfer gitu bisa ya kali Ajeng ya. Oke, siap. Muhammad Wahyudi, Bisgen 3, Wahyudi masuk ya, Nat? Ya, oke. Jadi ini nggak ada ke toilet. Kita lanjut ya. Satu presenter lagi. Ya, kurang lebih ya 30 menit cukup sih kalau misalnya ini. Ya, satu presenter lagi dari kelas FE. Siapa? Oh, udah FE. Jadi FE kan ada beberapa grup ya. Ada berapa sih? 4 ya? Oh, dua aja, dua grup aja ya. Oke, berarti kita habisin dulu FE minggu depan masuk ke yang kuis ya, Nan. Ya, yang tadi kan udah kirim kan share screen materinya. Oke. Oke, silakan maju ke depan dan prepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua dari kelas FE akan mempresentasikan tentang etika dalam bisnis praktek. Ayo, kakak Dini Akia. Saya Namira Fairisa, Fadila ini. Yang pertama ada identifikasi masalah etika. Masalah etika dalam dan dampak masalahnya. Yang pertama itu ada penggunaan bahan yang tidak sehat dan juga pemalsuan label produk. Jadi kan ini bisnis basreng ya. Jadi buat memaksimalkan usaha tuh kalau misalnya tidak sehat tuh kita bisa malah membeli bahan yang udah expire mungkin atau ini dampaknya itu bahan baku yang tidak aman dan tidak jujur dapat merugikan konsumen dan menyebabkan kerugian hukum bagi bisnis. Jadi kalau misalnya ketahuan kalau kita pakai bahan yang kurang aman tuh pasti kan bakal dituntut. Kedua ada perlakuan terhadap pekerja yang tidak adil. Dampaknya itu rusaknya kepercayaan para pekerja terhadap perusahaan. Ada prinsip etika dalam diterapkan dalam bisnis praktek. Kejujuran bagaimana kita agar bisa jujur, citra perusahaan yang lebih mudah dilihat oleh konsumen, terus keadilan. Perusahaan memiliki citra positif di mata konsumen untuk menghargai hak-hak yang semua peluang terus tanggung jawab bagaimana perusahaan dipandang lebih efektif dan peduli dari pelanggan. Terus tantangan dalam menerapkan kode etik cara mengatasi biaya organisasi kita tuh harus lebih banyak mencari kemampuan untuk seseorang melakukan hubungan sosial kita sekitar bekerja atau arahnya. Terus kayak keterangan sebuah kita mempromosikan jual basreng dengan cara mudah, kreatif, sangat menarik kepada konsumen. Terus jangan ragu mengeluarkan modal untuk kemasan yang lebih bagus, aman dan praktis.
Terus kita tuh harus mengatur manajemen yang akan lebih baik di dalam proses bisnis ketika produksi berjalan dengan standar dan panjang. Selanjutnya itu ada evaluasi dampak jangka panjang dari penerapan bisnis yang etis. Evaluasi ini bisa jadi dengan cara membangun reputasi yang baik. Itu ketika perusahaan membangun reputasi yang baik akan membangun kepercayaan yang kuat yang membuat perusahaan itu mendapat pelanggan yang loyal, yang terus untuk beli gitu. Nah, terus yang kedua ada meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Pekerja yang bekerja di perusahaan ini yang mempraktikkan etika cenderung lebih puas dan termotivasi karena merasa dihargai oleh perusahaan. Hal ini bermanfaat bagi perusahaan di mana pekerja menjadi lebih produktif dan lebih mudah untuk berinovasi. Yang ketiga itu mengurangi risiko hukum dan sanksi. Perusahaan yang menjalankan bisnis secara etis biasanya memenuhi regulasi dan hukum yang berlaku. Dengan mematuhi hal itu, risiko terkena hukum berkurang secara drastis dan perusahaan dapat terhindar dari masalah hukum dan denda yang dapat mengurangi biaya operasional yang tidak perlu. Rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran etika dalam bisnis. Yang pertama itu ada pelatihan etika dan kepatuhan rutin. Itu menyelenggarakan pelatihan etika yang berfokus pada kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan hal itu, karyawan akan lebih mampu menjaga hubungan etis dengan konsumen, pemasok, dan mitra bisnis. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Ada program kesadaran lingkungan dan pengelolaan limbah. Memberikan pelatihan tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan cara-cara untuk minimalkan dampak lingkungan di proses produksi. Juga menerapkan inisiatif pengelolaan limbah produksi. Dengan menerapkan hal itu dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan di mata konsumen serta menarik perhatian pemangku kepentingan seperti para investor. Ada yang ingin bertanya? Wah, mantap. Untuk kalian, apakah produk baterai yang kalian buat bakal bisa bersaing di pasaran sehari-hari? Itu dibisikin Aul nggak? Enggak. Oh, enggak. Oke. Oh gitu. Alhamdulillah Ajeng, luar biasa. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung jawab, oke. Biasanya kalau mau ini, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, jadi diulang lagi pertanyaannya. Dibiasain gitu kalau presentasi ya. Maaf, tadi pertanyaannya apa? Kalau kalian, apakah produk baterai yang kalian buat bakal bisa bersaing di pasaran? Oke, terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab dari pertanyaannya itu apakah bisnis baterai ini dapat bersaing di pasar? Itu bisa karena kita nanti memberikan inovasi yang lebih banyak itu. Jadi ada rasa yang original, terus juga ada yang versi basah, ada yang versi keringnya gitu. Ya, kalau versi basah jadi kalau versi basah itu yang maksudnya yang kayak pakai chili oil gitu loh. Kalau yang kering itu biasanya pakai bumbu apa yang balado gitu. Ya. Nah, tapi kan itu juga udah banyak yang maksudnya udah saya juga Aul Ajeng. jadi inovasi baru yang akan ada apa sih yang buat bedain sama baterai-baterai yang udah tersebar di banyak rumah gitu. Ya mungkin ada yang satu tahun atau ada yang satu aja gitu. Kopi kenangan tuh. Nah,
Kita bakal bikin variasi baru kayak seperti pakai bumbu rujak yang kayak cireng yang Basreng rujak. lebih ke yang basah sih ya Oke, ada lagi yang tanyakan guys? Steven. Oke, oh habis Steven Sadan ya. Oke, siap. Atau Sadan dulu, karena jarang-jarang nih. Boleh Sadan dulu, yuk, cus. Iya, Sadan dulu boleh. Oke. Udah, Pak. Tadi udah dijawab, Pak. Mm-mm. Mm-mm. Expired. Oke. Pertanyaannya tadi kan pertanyaannya berapa lama basreng kita tuh bertahan ya? Untuk berapa lamanya sih? Karena kita nggak pakai bahan pengawet tuh mungkin cuma seminggu. Terus juga kayak dari bagaimana kita menjaga cara penyimpanannya itu kayak habis makan tuh kita tutup lagi biar ya biar basrengnya tuh nggak melempem gitu. Jadi semakin lama gitu. Izin nambahin kalau misalnya kayak yang basreng yang eksa itu mungkin bisa tahannya cuma 1 hari, jadi pas dibuka langsung dimakan, jadi nggak basi atau nggak bau. Aul tambah lagi ya, boleh. Steven dulu tadi ya. Sorry, Steven udah raise hand. Oh, Cinda dulu. Emangnya Cinda dulu? Bina. Iya. Bentar ya. Terus packaging dari basrengnya itu berminyak kebetulan, itu dari kota. Nah, tanya itu bagaimana cara mengatasi apalagi tadi kan ada oil ya, oil. Nah itu sih, itu sama kan, ya kan bahasa itu diproduksi banyak ya, terus banyak pipa, kemudian cara mengatasinya nggak merusak lingkungan di basreng tersebut. Terus apakah packagingnya ramah lingkungan atau enggak? Presentasi ya? Oh, mau nanya.
Oh, presentasi. Gambreng bertiga ketua timnya. Boleh. Ya. Cuman pakai tangan levis. Biasa training. Oh iya. Lalu pertama. Satu kelompok. Gimana? Pinwheel ya. BTW ada presenter kita, Wak, kita. Ya, gimana, mau jawab dulu nggak ya? Nanti habis itu baru kalian ya. Oke. Udah apa mau di closing? Nanda, ini apa? Kalau nggak Dimas kan udah keluar, kalah kalian berdua sweet. Oh gitu. Oh gitu. Iya, iya boleh. Steven. Tadi pertanyaannya bagaimana kayak packingnya kan agar juga ini kita tuh bakal Udah berapa nih? jadi di bisa ya Orang yang nah yang 7 malah. Iya. Ini emang nanya apa? Itu biar Udah nggak pas aja kan nggak berantakan, jadi pas dimakan tinggal dicocok aja gitu. Ya bisa. Kita juga menghindari yang pakai plastik dia itu kayak sih langsung ya kecil kayak kecil gitu loh Pak, buat taruh sambal biasa orang Itu untuk bumbunya. iya jadi dipisah itu. Terus rasanya tetap di yang biasa. Ya, biasanya di yang biasa gitu. Kok gue oke? Oh kamu. Jadi kita pakai yang buat biasa naruh apa namanya salad gitu loh.
tempat hidup. Jadi biar aman juga ada. Bukan yang ada di tempat. Iya. Yang mending ya. Biar unik. Jadi biar pakai plastik. Udah? Udah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Ini saja ya. Tadi katanya Vina yang menang. Misalnya kerjaan tuh. Ya udah. Ladies first ya, ladies first ya. Oke, ladies first. Linknya di mana yang udah di up? Di Bisgen 2 ya berarti ya. Ini bukan nih. Siapa namanya? Yes, bukan. Yes ya. Oh, kamu ada nanti? Minggu lalu ya? 2 minggu lalu, udah minggu lalu. Apa minggu lalu ya? Oh, minggu lalu. Apa ada update lagi? Sama. Gak ada perubahan berarti ya? Yang ini kan? Oh, baru. Baru kirim nanti. Ayo, silakan. Ini ada di sini belum? Masih lama, link yang lama. Baru apa lama? Yang lama. Ada lagi. Bisgen ya. Kirim ke Baiklah. Udah. Toilet dulu. Iya, masih saya screen. Wahyudi Bisgen. Mau berikan kerja. Oke, Wahyudi. Wahyudi di absen ya, no? Oke, yuk. Ini logonya kayak berubah gak sih? Iya, Logonya berubah ya? Oke, yuk. Kasih plus dulu biar semangat. Kasih plus dulu biar semangat teman nih, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Here's Cookies ingin mempresentasikan tentang cookies kita. Perkenalkan, aku sendiri Vina. Aku Vina. Aku Mutia. Aku Nadim. Lanjut Kak. Selanjutnya. Nah, di poin pertama, di sini kita ada identifikasi masalah utama dalam proyek bisnis kita. Jadi yang pertama itu transparansi dan kejujuran. Contoh poinnya kayak menyembunyikan informasi penting atau manipulasi data untuk keuntungan pribadi. Itu tuh contohnya kayak misal laporan keuangan nih. Biasanya kan kalau dalam bisnis tuh ada atasan sama bawahan kan, tapi kalau kita sama rata gitu. Jadi
buat laporan keuangan harus terbuka dan jujur juga biar jangan ada salah paham. Terus di poin yang kedua, privasi dan keamanan data. Di sini poinnya penyalahgunaan atau kebocoran data pelanggan. Jadi itu kayak kita kan ada form pemesanan juga kalau mau pesan online. Nah, mereka tuh isi ini juga isi email terus kalau misal buat pengiriman yang jarak jauh tuh kita butuh alamat dari si konsumennya kan. Jadi sebisa mungkin kita menjaga buat ngekip data si pelanggan itu. Jadi biar belum kita. Terus next. Nah, di sini dari masalah-masalah etika yang sebelumnya, di sini ada dampaknya. Di poin yang pertama tuh ada dampak terhadap pelanggan, jadi kayak pelanggannya tuh jadi kehilangan kepercayaan sama kita, jadi mereka tuh jadi males juga kan kalau misal datanya kesebar atau jadi ini jadi ya jadi kayak nggak usah di situ nanti datanya kesebar gitu, jadi sih mungkin kita menjaga data-data pelanggan kita. Terus buat tim itu jadi kayak lingkungannya tuh di lingkungan toksik itu mungkin jadi karena nggak ada kejujuran atau nggak terbuka. Terus buat yang di poin masyarakat, reputasi kita tuh jadi buruk, jadi orang-orang anggap kita tuh bisnis yang nggak bagus gitu. Poin kedua itu bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip itu dalam bisnis yang sedang dijalankan. Pertama adalah kejujuran. Poin kejujuran ini itu kita harus menyampaikan informasi produk secara jujur seperti komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, dan proses pembuatan. Terus yang kedua ada transparansi. Transparansi itu maksudnya kita harus membuka akses informasi mengenai asal-usul bahan dan kebijakan harga sehingga pelanggan akan merasa aman dan tahu apa yang mereka beli karena kita menerapkan sistem transparansi. Yang ketiga adalah keadilan. Menerapkan upaya yang adil bagi karyawan serta memastikan harga produk sebanding dengan kualitas yang diberikan tanpa diskriminasi terhadap apapun. Juga penerapan ini jika dilakukan dapat membangun kepercayaan dan menjaga hubungan baik dengan konsumen serta karyawan. Next. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip ini dapat mempengaruhi citra bisnis dan loyalitas pelanggan? Yang pertama, meningkatkan citra positif. Bisnis bisa dipandang sebagai bisnis yang jujur dan terpercaya, sehingga membuat konsumen merasa nyaman membeli produknya. Yang kedua, menumbuhkan loyalitas pelanggan. Konsumen akan lebih setia karena merasa puas dengan kejujuran informasi produk dan percaya pada kualitas yang diberikan. Ketiga, memperkuat reputasi. Reputasi Heris Cookies akan lebih kuat di pasar, menarik lebih banyak pelanggan baru, dan menciptakan pertumbuhan yang stabil dalam jangka yang panjang. Nah, untuk tantangan terbesar dalam menerapkan kode etik dalam proyek bisnis yang sedang dijalankan, yaitu tantangannya adalah menjaga transparansi dalam sumber bahan baku, memastikan praktik kerja yang adil untuk karyawan, dan menghadapi tekanan untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas atau integritas, seperti tekanan kompetitif, kurangnya pemahaman, presentasi terhadap perubahan. Dengan cara pelatihan dan sosial, komunikasi terbuka, insentif untuk kepatuhan dan transparansi. Nah, di sini ada contoh evaluasi penerapan bisnis etik yang mempengaruhi pertumbuhan dan berkelanjutan jangka panjang, yaitu kita bakal gunakan bahan baku yang berkualitas ya, sehingga kita nggak menggunakan bahan yang apa ya, bilangnya tuh bahan yang premium lah ibaratnya. Nah, terus di sini ada transparansi dalam informasi produk. Kita bakal
menjelaskan secara detail kita pakai produk ini, kita buatnya begini, terus cara mengolah bahan-bahannya begini, mengolah bahan jadi cookiesnya sampai jadi begitu. Terus keadilan terhadap karyawan. Nah, di sini sebenarnya bukan karyawan, jadi kita Mitra ya. adil. Kita nggak bakal adanya senioritas di dalam tim ini karena emang kita dari mahasiswa kita buat tim, kita mau grow up lah bersama-sama, jadi sehingga kita nggak bakal ada namanya senioritas. Jadi kita harus adil dalam ya kita harus adil dalam tim ini untuk menjaga loyalitas si Here's Cookies-nya. Boleh di next Kak. Nah, rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran etika dalam bisnis yaitu kampanye media sosial. Contohnya kita bakal gunakan platform Instagram yang kita terapin untuk membagikan nilai-nilai etis dan praktis. Nah, yang kedua ada transparansi online. Yaitu kita tadi sama, kita bakal tampilkan informasi tentang bahan dan proses pembuatan cookies di kita biasanya buat kayak gitu uploadnya di Reels sama di TikTok. Kita bakal nge-up video buat cookies kita pakai platform TikTok. Nah, di nomor 3 ada ulasan dan feedback. Kita bakal ajak pelanggan untuk memberi ulasan yang jujur gimana sih rasanya. Kita tuh bakal meng-compare lagi, ibaratnya kayak membonding lah. Kita bakal membonding tim. Kita kurang ini, kurang kayak yang nggak enak tuh sini, kita bakal memperbaiki rasa, dan kita juga nggak bakal buat kayak masa sih nggak enak, kayak misalkan kita nggak bakal denial sama hasil kita itu hasil cookies kita. Nah, terus kita ada konten edukasi, kita bakal edukasi kita nggak boleh makan cookies banyak-banyak biar diabetes. Terus ada kebijakan privasi, yaitu kita nggak bakal kita bakal pastikan data pelanggan aman dan nggak bakal tersebar. Contoh misalkan sama yang Nadita dijelasin sama sih relevan, karena kita nggak bakal nyebarin mulai dari nomor telepon, kita nggak bakal nyebarin misalkan kan ngisi kan, kalau itu kita bakal ngisi nomor telepon dan alamat. Misalkan sini ada yang punya pacar nggak? Ada. Contoh siapa? Jangan cewek, cowok. Boleh. Contoh Steven mau ngirim ke pacar yang satu nih, terus dia mau ngirim lagi ke cewek yang keduanya. Kita nggak bakal sebarin datanya, misalkan walaupun iya, kita nggak bakal nyebarin, mau dia mau ngirim ke siapapun kita nggak bakal nyebarin. Nah gitu, itu sih Kak kurang lebihnya. Boleh di next slide. Buat kalian yang mau lihat Instagram kita, kalian bisa langsung bisa dibayangkan aja. Bisa di follow juga IG-nya dari Here's Cookies. Kita lagi buka PO guys, kita ready di minggu depan sekitar tanggal 30. Jadi buat kalian yang mau order bisa langsung kontak kita. Bikin desain dong, open PO Here's Cookies. Iya, di close Instagram. kapan? Enggak, maksudnya misalnya mau sebarin ke sekian, kan harus share juga kan. Iya. Sama nggak harganya? Sama kok. Dapat info kan? Boleh. Oke, ada yang ingin tanya kan guys? Yang mau tanya? Ada lagi emang? Ada lagi? Ada next lagi. Oh, scan for order. Kalau mau ini, kalau mau order kalian PO ya. Bisa isi formnya. Atau mungkin nextnya dikasih short link ya. Berarti orang nggak perlu scan gitu, bisa share short link. Kita jarang banget nih buka order PO. Soalnya kita emang konsepnya enggak, kita emang konsepnya kalau sekali kita baru buka lagi. Ya justru pokoknya open PO-nya per mata kuliah, per presentasi ya. Ini nggak bakal enak kok sama Kak Jibro.
Ayo habis jam 1 nanya. Boleh, aku ya udah habis jam 1 kita nanya. Tapi yang kasihan sehari habis jam 2 habis jam 3 nanya jam 1. Boleh? Nafsu banget sih Dimas tadi sabar. Bentar lagi. Silakan. Boleh. Si mantap Ari. Gentleman. Jadi saya mau nanya konteksnya ke ini ya, mana data pelanggan. Tadi kan siapa tadi juga ada bagian kan sebagai pengusaha juga harus berpikir terus ke depannya. Jadi gimana kalau misalkan kliennya sudah banyak, itu data pelanggannya ditaruh mana? Dari situ aja. Kan nggak mungkin di satu doang dong. Jadi kan kalau udah banyak juga isi juga. Dan gunanya data pelanggan disimpan itu apa? Ya, makasih pertanyaannya. Bentar ya, izin diskusi dulu deh. Iya, silakan. Jam lagi. Mau ditampung dulu atau langsung jawab nanti? Oh ya boleh, ditanya lagi. Berikut ditanya. Lu gaya banget lu, langsung jawab aja. Ya, ntar dulu. Langsung jawab, oke. Tidak boleh Nadine ya. Jadi kita tuh data pelanggannya itu kita udah bikin spreadsheet, jadi kayak udah otomatis kesimpan di situ. Jadi kalau buat nyimpen kita nggak nyimpen yang benar-benar nyimpen gitu loh, karena nggak terlalu berguna juga buat Ya mungkin rekapan 30 hari langsung dihapus gitu. ya. Iya, Jadi kita nggak perlu nyimpan secara manual karena udah kesimpannya otomatis gitu. Nah, buat beberapa data pelanggan ke depannya itu kan bakal ada rekapnya juga kan setiap buka PO. Setiap buka PO kita selalu ngerekap juga secara manual di buku, misalnya PO sekarang tuh berapa orang gitu, terus ke depannya berapa orang. Jadi buat data ke depannya tuh bakal kesimpannya rapi di buku sama di ini tersebut. Yang lagi ditanyain pentingnya data pelanggan kan untuk ke depannya. lumayan penting loh. Data seperti apa? Pentingnya apa sih pentingnya data? Pasti benar. Benar ini pasti benar. Dijawab ya. Kenapa pentingnya data pelanggan? Nah, jadi tuh sebenarnya nggak terlalu penting. Nggak penting sih kayak kita penting. Jadi penting untuk kayak kita bisa compare nih. Kan itu kan kalau data pelanggan otomatis pelanggan beli dong. Jadi kita bisa compare nih bulan ini kita pendapatannya segini. Nah, bulan segini kita pendapatannya bisa misalkan bulan segini kita dapat 100 orang beli. Terus bulan selanjutnya 50 orang. Nah, itu tuh kita bisa compare. Kenapa nih kok bisa turun datanya? Apa yang kurang? Kita buat ini siapa namanya? Compare buat kedepannya gimana untuk evaluasi bisnis ke depannya. Jadi kalau misalnya bisnis kita lagi menurun, mungkin kita bakal perbaiki di promotionnya ya, dari konten-kontennya gitu, atau kita lebih banyak relasi lagi ke yang lain. Jadi buat data sendiri penting. Ada tambahan nggak, Rik? Kayaknya ada yang belum kejawab soalnya. Cukup.
Ada mau tambahin dulu gak? Nambahin juga Hmm. kalau buat data pelanggan itu kan kesimpan. Jadi kalau misal ada pelanggan yang repeat order itu bisa aja kita nyimpen terus buat kedepannya bisa jadi kita kasih diskon Kak. Kalau yang Oh, sering LK kita Summer. Yes. Ayo miskin 2, miskin 3. Mari. Thank you, Arik. Ya, kan kalau lihat tuh baru ada rasa coklat doang kan. Nanti bakal ada nggak kayak rasa velvet, rasa matcha, reti, kapan dan kalau riset dulu nggak? Perlu. Izin jawab ya Dimas. Itu bakal dijelaskan oleh Mutia. Ini Ya. sebagai ranking kita. Ya, benar. Ada kita tapi lagi masih riset, masih nyari resep-resep yang nyari pokoknya masih riset. Iya, Masih nyoba. jadi kita kan ini kan kita baru ada original cookies. Nah, kita tuh niatnya mau bikin matcha cookies. Nah, kita tuh nyari matchanya sendiri tuh yang benar-benar enak. Makanya nyari yang benar-benar premium yang nggak ngerubah tekstur si cookiesnya kita tuh kita masih benar-benar riset nyari si matcha itu. Nggak asal Iya. main. Mungkin kedepannya bakal ada matcha, red velvet, atau chocomin, atau banyak. Emang kalau misalnya udah banyak mau beli? Beli ya? Baru nanya aja digituin. Enggak kan nanya dulu. Maksudnya nanti kalau misalnya bikin banyak nggak beli kan ya gimana ya? Miskin 3. Baik. Mau menambah pertanyaan aku pada Jessica. Tadi kalau kita juga tentang tekstur ya. Kalau misalnya dari pemeriksaan yang enggak ini atau misalnya ada option itu kalau misalnya ada masukan yang baik yang pagi atau Oh, kalau kita sendiri tuh Here's Cookies sendiri tuh itu soft cookies. Jadi dia bukan yang hard cookies yang kayak Good Time, bukan, tapi dia lebih kayak ke Panji Pro, tahu gak? Yang cookies bulu. Iya gitu. Iya. Dari luarnya kelihatannya kayak kering, tapi kalau dipotong gitu enggak gitu. Lebih ke soft cookies gitu. Jadi dia bakal lumer. Sama. Cuma deh. Ada lagi? Cukup. Ada mana lagi? Udah. Paling dari Kanin ya. Maksudnya kalau dari sisi ini kan maksudnya berarti ke arah food and beverage ya. Berarti kunci utamanya itu adalah diri secret recipe dan juga kalian punya standar ya. Di bisnis etik itu kan juga perlu ada checklist ya. Checklist untuk misalnya dari sisi takaran, standar bahan baku yang digunakan. Nah, itu gimana cara kalian untuk bisa menjaga konsistensi itu gitu, sehingga nanti pada saat misalnya nih mau ada teman dari kampus lain yang mau jualan Here's Cookies juga tapi konsepnya franchise ke kalian. Nah, itu how to manage gitu. Ya, silakan diskusi dulu. Jadi jaga konsistensi rasanya gimana? Yes, boleh saya. Kalau dari konsistensi rasa itu tuh kita kalau mau nge-baking dari bahan-bahan bakunya itu kita melalui penangkaran semua Kak. Oke. Ya, jadi sebelum kita nge-baking kita takarin dulu bahan-bahannya. Jadi udah sesuai sama penangkaran kita. Misalnya satu adonan dapat berapa pieces cookies gitu Kak. Oke, jadi intinya udah ada standar apa menunya ya gitu ya, takaran-takarannya udah ada. Jadi misalnya nanti pun ada franchise, kalian udah kasih standar untuk misalnya original cookies ya.
Misalnya untuk adonan 1 kilo nanti akan jadi berapa cookies gitu. Dan per masing-masing ingredients-nya itu ada takarannya masing-masing. Berarti saya mungkin udah di packaging atau ada standar checklist cara pembuatannya kayak gitu. Itu bukan? Iya, betul. Maksudnya? Ya, oke. Dari Kanin itu ada lagi yang mau tambahkan? Miss Gen, Cinda tadi katanya mau nanya? Enggak, oke. Awal mau? Enak kan? Miss Gen 3 nih yang ikut-ikutan ayo PO-nya. Itu porsi udah gede tahu, untuk harga segitu itu kita udah ngasih porsi yang paling gede, ukuran paling gede. Karena di cookies-cookies lain untuk ukuran segitu harganya lebih di atas kita gitu. Kita udah compare sama cookies. Iya. Waktu kita petai, kita Dan udah harganya ngeliat kompetitor lainnya dan rasanya yang iya kan? rasanya Nggak gimana? kan? Rasanya aneh kan? Benar-benar kayak Maksimal ya, dikit yang apa nih dua? Kan kita kan kita tuh ada yang satuan sama yang bundling. Kalau yang satuan itu untuk harganya 20.000, untuk yang bundling isi 3 ya. Isi 3 itu 50. Jadi kalau kalian mau paket hemat mending yang bundling aja. Dan itu udah dapetnya satu ukuran semua ya cookiesnya, dan enggak kecil-kecil kok, gede. Enggak pakai susu. Kemarin tuh susu tuh karena lagi promo aja. Oke, udah mau sholat Jumat juga. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Hirf Cookies. Oke, sekian presentasi dari kelompok Hirf Cookies. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu terus absen ulang ya. Thank you semuanya. Bye-bye. Oh iya, mau di absen dulu ya. Yang di Zoom jangan pada keluar dulu ya, karena mau di absen ulang, takut ada yang nggak ke absen.